Sistem pendidikan yang menghancurkan potensi unggul bawaan lahir anak. Sebuah sekolah untuk para binatang. Dikisahkan kembali dari tulisan Thomas Armstrong. Syahdan di tengah-tengah hutan belantara Sumatera, berdirilah sebuah sekolah untuk para binatang dengan status disamakan dengan manusia. Sekolah ini dikepalai oleh seorang manusia. Karena sekolah tersebut berstatus disamakan, tentu saja kurikulumnya juga harus mengikuti kurikulum yang sudah terstandarisasi dan telah ditetapkan untuk manusia. Kurikulum tersebut mewajibkan bahwa untuk bisa lulus dan mendapatkan ijazah, setiap siswa harus berhasil pada 5 mata pelajaran pokok dengan nilai minimal 8 untuk masing-masing mata pelajaran. Adapun kelima mata pelajaran pokok tersebut yaitu terbang, berenang, memanjat, berlari, dan menyelam. Mengingat bahwa sekolah ini berstatus disamakan dengan manusia, para binatang berharap kelak mereka dapat hidup lebih baik dari binatang lainnya. Oleh karena itu, berbondong-bondonglah berbagai jenis binatang mendaftarkan diri untuk bersekolah di sana, mulai dari elang, tupai, bebek, rusa, hingga katak. Proses belajar mengajar pun akhirnya dimulai. Terlihat bahwa beberapa jenis binatang sangat unggul dalam mata pelajaran tertentu. Elang sangat unggul dalam pelajaran terbang. Dia memiliki kemampuan yang berada di atas binatang lainnya dalam hal melayang di udara, menukik, meliuk-liuk, menyambar, hingga bertengger di dahan sebuah pohon yang tertinggi. Tupai sangat unggul dalam pelajaran memanjat. Dia sangat pandai, lincah, dan cekatan sekali dalam memanjat pohon serta berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Lihat versi videonya di YouTube Ayah Edi Sekolah Hewan. Sementara itu, bebek terlihat sangat unggul dan piawai dalam pelajaran berenang. Dengan gayanya yang khas, dia berhasil menyeberangi dan mengitari kolam yang ada di dalam hutan tersebut. Rusa adalah murid yang luar biasa dalam pelajaran berlari. Kecepatan larinya tak tertandingi oleh binatang lain yang bersekolah di sana. Larinya tidak hanya cepat, melainkan sangat indah untuk dilihat. Lain lagi dengan katak, dia sangat unggul dalam pelajaran menyelam. Dengan gaya berenangnya yang khas, katak bisa masuk ke dalam air dan kembali muncul di seberang kolam dalam sekejap. Begitulah, pada mulanya mereka adalah murid-murid yang sangat unggul dan luar biasa pada mata pelajaran tertentu. Namun ternyata kurikulum telah mewajibkan bahwa mereka harus meraih angka minimal 8 pada semua mata pelajaran untuk bisa lulus dan mengantongi ijazah. Inilah awal dari semua kekacauan itu. Para binatang satu demi satu mulai mempelajari mata pelajaran lain yang tidak dikuasai dan bahkan tidak disukainya. Burung elang mulai belajar cara memanjat dan berlari. Sayang sekali untuk pelajaran berenang dan menyelam, walaupun telah berkali-kali dicoba, tetap saja dia gagal. Bahkan suatu hari, burung elang pernah pingsan kehabisan nafas saat pelajaran menyelam. Tupai pun demikian. Dia berkali-kali jatuh dari dahan yang tinggi saat mencoba terbang. Alhasil, bukannya bisa terbang, tubuhnya malah penuh dengan luka dan memar di sana-sini. Lain lagi dengan bebek. Dia masih bisa mengikuti pelajaran berlari, walaupun sering ditertawakan karena lucu. Dia juga sedikit bisa terbang. Namun, untuk pelajaran memanjat, dia kelihatan hampir putus asa. Berkali-kali dicobanya dan berkali-kali juga dia terjatuh. Luka memar di sana-sini dan bulu-bulunya mulai rontok satu demi satu.
Demikian juga dengan binatang lainnya. Meskipun semua telah berusaha dengan susah payah untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak dikuasainya, mereka tetap tidak menampakkan hasil yang lebih baik. Yang lebih menyedihkan adalah karena mereka terfokus untuk dapat berhasil di mata pelajaran yang tidak dikuasainya. Yang lebih menyedihkan adalah karena mereka terfokus untuk dapat berhasil di mata pelajaran yang tidak dikuasainya. Lalu, perlahan-lahan, elang mulai kehilangan kemampuan terbangnya. Tupai sudah mulai lupa cara memanjat. Bebek sudah tidak dapat lagi berenang dengan baik. Sebelah kakinya patah dan sirip kakinya robek-robek karena terlalu banyak sering jatuh pada saat mencoba terbang dari satu dahan ke dahan lainnya. Dan yang paling malang adalah rusa. Dia sudah tidak lagi dapat berlari kencang karena paru-parunya sering kemasukan air saat mengikuti pelajaran menyelam. Akhirnya, tak satu pun murid berhasil lulus dari sekolah itu, dan yang sangat menyedihkan adalah mereka pun mulai kehilangan kemampuan aslinya setelah keluar dari sekolah. Mereka tidak bisa lagi hidup di lingkungan mereka yang dulu. Ya, kemampuan alami mereka telah terpangkas habis oleh kurikulum sekolah tersebut. Satu demi satu, binatang-binatang itu mulai mati kelaparan karena tidak bisa lagi mencari makan dengan kemampuan unggul yang pernah dimilikinya. Tidakkah kita menyadari bahwa sistem persekolahan manusia yang ada saat ini pun tidak jauh berbeda dengan sistem persekolahan binatang dalam kisah ini? Kurikulum sekolah telah memaksa anak-anak kita untuk menguasai semua mata pelajaran dan melupakan kemampuan unggul mereka masing-masing. Kurikulum dan sistem persekolahan telah memangkas kemampuan alami anak-anak kita untuk bisa berhasil dalam kehidupan menjadi anak yang hanya bisa menjawab soal-soal ujian. Akankah nasib anak-anak kita kelak seperti murid sekolah binatang itu? Bila kita kaji lebih jauh, produk dari sistem pendidikan kita saat ini bahkan lebih menyeramkan dari apa yang digambarkan oleh fabel tersebut. Bayangkan betapa para lulusan dari sekolah saat ini lebih banyak hanya menjadi pencari kerja daripada pencipta lapangan kerja. Betapa banyak para lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang digelutinya selama bertahun-tahun. Itu semua merupakan sebuah pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Betapa para lulusan sekolah tidak tahu akan dunia kerja yang akan dimasukinya. Jangankan kemampuan atau keahlian, pengetahuan mereka saja seringkali sangat pas-pasan. Betapa hampir setiap siswa lanjutan atas dan perguruan tinggi, jika ditanya apa kemampuan unggul mereka, hampir sebagian besar tidak mampu menjawab atau menjelaskannya. Begitupun setelah mereka berhasil mendapatkan pekerjaan, berapa banyak dari mereka yang tidak memberi kinerja terbaik, berapa banyak pula dari mereka yang merasa tidak bahagia dengan pekerjaannya. Belum lagi kita bicara tentang carut-marut dunia pendidikan yang kerap kali dihiasi tidak hanya oleh tawuran pelajar, tetapi juga tawuran mahasiswa. Luar biasa, mahasiswa, julukan yang semestinya dapat dibanggakan dan begitu agung karena mahasiswa bukan siswa biasa, melainkan siswa yang maha. Namun nyatanya, ya, mereka tetap tawuran juga. Masihkah kita bisa berharap dari para pelajar kita yang seperti ini? Akan seperti apakah potret negeri kita ke depannya dengan melihat potret generasi penerus saat ini? Gambar halaman 26. Our education system. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree.
Gambaran untuk sebuah sistem tes dan penilaian sekolah yang bodoh untuk anak-anak yang pintar di bidang-bidang yang berbeda. Setiap anak itu jenius, namun jika kita menilai seekor ikan dari kemampuan memanjat sebatang pohon, dia akan berpikir dirinya bodoh. Di sepanjang hidupnya, Albert Einstein.